Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari trotoar ke sentra kuliner Gajah Mada untuk mengurangi kemacetan. Perkenalkan, nama kelompok 2. Yang pertama ada Diki Aulia dengan NIM 202020 Yang kedua ada Armelinda Rizky dengan NIM 1048. Yang ketiga ada Esti Eprianti dengan NIM 1093. Yang terakhir ada Nurin Alfianti dengan NIM 10101. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan relokasi pedagang kaki lima dari trotoar ke sentra kuliner Gajah Mada. Lalu apa sih yang melatar belakangi adanya terkait dengan perumusan kebijakan ini? Yang pertama terkait dengan kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar. Jadi trotoar di Sidoarjo sendiri itu masih banyak yang rusak ataupun fungsinya itu tidak sebagai mestinya gitu. Trotoar yang semestinya dibuat untuk para pejalan kaki sekarang beralih fungsi sebagai tempat untuk para pedagang kaki lima berjualan. Contohnya sendiri di Jalan Teguh Umar, kalau teman-teman lihat itu trotoarnya sudah bagus, tapi sayang sekali trotoarnya sendiri itu dibuat untuk para pedagang kaki lima jualan, bahkan digunakan untuk parkir. Tempatnya atau trotoarnya pun sebenarnya sudah sangat bagus dan tidak rusak, tapi sayang sekali fungsinya itu tidak berfungsi sebagai trotoar semestinya. Lalu yang kedua terkait dengan pemasangan reklame yang sembarangan. Lalu selanjutnya perilaku buang sampah sembarangan, dan terakhir perilaku menyeberang jalan sembarangan sangat mengganggu lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan. Lalu slide selanjutnya menunjukkan ini beberapa contoh trotoar yang digunakan untuk tempat parkir liar dan juga termakan oleh tempat para pedagang ya. Ini contoh di Jalan Gajah Mada. Lalu untuk slide selanjutnya ini merupakan contoh di Jalan KH Mukmin. Ini merupakan trotoar yang beralih fungsi menjadi lapak pedagang. Sebenarnya persoalan di KH Mukmin ini bukan satu minggu dua kali ini ya, tetapi kalau melihat beberapa tahun belakangan ini sering terjadi, dan dari Pemkabnya sendiri pun tidak ada pengawasan atau tidak ada tindak lanjut terkait dengan trotoar ini. Untuk slide selanjutnya terkait dengan ini data PKL sentra kuliner Gajah Mada. Untuk keberadaan PKL yang tersebar di Jalan Gajah Mada, Mojopahit, Jalan Perumahan Taman Pinang sampai Gading Fajar, Setara Gor, dan Jembatan Layang Buduran. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2020, keberadaan PKL yang Kabupaten Sidoarjo di Jalan Gajah Mada dan Majapahit ada 360 PKL. Di TP Taman Pinang Indah ada 337, dan yang paling banyak terdapat di Gading Fajar yakni sejumlah 1.200 PKL. Ini merupakan data tahun 2021 naik menjadi 60 yang hanya mampu direlokasi sentra kuliner Gajah Mada. Jadi sentra kuliner Gajah Mada ini data 2021 hanya menarik 60 PKL saja. Dasar hukum 1.
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Sesuai dengan perda tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan relokasi PKL dari trotoar ke sentra kuliner Gajah Mada. Dan yang kedua, Perbuk Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kebijakan yang diimplementasikan yaitu pemindahan pedagang kaki lima dari trotoar ke sentra kuliner Gajah Mada. Tujuan kebijakan relokasi PKL yang pertama, menata dan memberikan kenyamanan bagi para pedagang dan pembeli dalam melakukan aktivitas jual belinya. Yang kedua, menjaga kebersihan dan mengurangi kemacetan. Dan yang ketiga, menyesuaikan fungsi tata ruang, tidak mengganggu kepentingan umum, dan mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Permasalahan kebijakan pedagang kaki lima dari trotoar ke sentra kuliner Gajah Mada adalah 1. Kurang adanya kontrol yang intensif dari pemerintah daerah dalam menekan laju perkembangan PKL di Kecamatan Sidoarjo. Dan yang kedua adalah sarana dan prasarana relokasi masih belum memadai dan belum memfasilitasi semua pengangkut di Jalan Gajah Mada, Jalan Singamaraja, dan Jalan Raden Patah. Hasil analisis kami terhadap kebijakan ini adalah sentra kuliner PKL di Gajah Mada dengan seluas 2.000 meter persegi telah mampu merelokasi secara efektif sebanyak 85 PKL pada awal tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 41 PKL dan pada tahun 2021 naik sebanyak 60 PKL telah mampu direlokasi. Hal ini menunjukkan efisiensi kebijakan relokasi PKL. Kebijakan relokasi PKL ini dinilai belum mampu mengatasi permasalahan kemacetan yang ada di sekitar Jalan Gajah Mada. Kebijakan ini sudah diimplementasikan namun masih belum maksimal. Selain tidak ada kontrol dari pemerintah, kebijakan tersebut juga tidak ada feedback dari masyarakat, sehingga di sekitar trotoar masih digunakan untuk tempat jual beli, parkir motor, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang dapat menyebabkan kemacetan. Selanjutnya yakni ada bukti atau evidence base bahwa kebijakan tersebut belum menyelesaikan masalah. Terbukti karena adanya yang pertama masih ada PKL yang berjualan di sekitar trotoar, dan yang kedua tidak ada kontrol atau teguran oleh pihak yang berwenang, dan yang ketiga kurangnya kesadaran masyarakat terkait larangan jual beli di sekitar trotoar. Dan yang terakhir yakni banyaknya volume kendaraan yang parkir sehingga menutup akses trotoar. Nah, untuk selanjutnya yakni ada kesimpulan bahwa bisa disimpulkan bahwa kebijakan publik pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan peraturan daerah atau Perda Kabupaten Sidoarjo tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Peraturan lingkungan ini mengatur larangan bagi setiap orang atau badan untuk berjualan di bahu jalan, trotoar, dan taman di luar peruntukannya. Demikian pula dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan dinas jalan raya di Jalan Gajah Mada sudah diimplementasikan. Akan tetapi masih belum mendapatkan feedback baik dari masyarakat dan pengawasan dari pihak pemerintah. Larangan untuk jual beli di ataupun lahan parkir motor Jalan Gajah Mada masih dilakukan sehingga kemacetan masih sering terjadi. Untuk itu, kebijakan yang baik perlu didukung dan kerjasama dari berbagai pihak. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.